Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku. Jadi kali ini kita akan mengangkat salah satu kasus yang mengerikan, yaitu pembunuhan berantai atau bisa dibilang kayak serial killer gitulah guys. Nah, si Badung ini tuh bernama Rio Martil. Kenapa disebut Rio Martil? Karena dia menewaskan para korbannya dengan bermodalkan martil guys. Kalau kalian nggak tahu, martil itu kayak palu gitu ya guys. Jadi si Rio ini sejak kecil memang sudah terkenal tidak bisa diatur atau bandel banget guys. Tingkahnya membuat orang tuanya tidak mampu menanganinya lagi. Padahal kalau Rio itu masih posisi di umur 8 tahun guys. Orang tuanya pun mengungsikan dia dari Yogyakarta ke Jakarta. Jadi Rio ini diikutkan kakak sulungnya yang bertaut umur 12 tahun dengan Rio. Nah, sesampainya Rio di Jakarta, bukannya bertobat atau tahu diri atas kenakalannya, dia malah makin menjadi-jadi. Rio juga dikatakan sudah tidak diakui lagi sama ayahnya, lebih-lebih juga tidak mempercayai atau mengikuti agama yang dianut sama papanya itu guys. Rio selama di Jakarta itu lalu berteman dengan preman Senen, sering bolos sekolah, mabuk-mabukan hingga mengganja guys. Jadi kekerasan dan kejahatan menurut Rio itu sudah menjadi makanan kesehariannya. Rio menghidupi dirinya dengan menjual surat-surat kendaraan palsu. Pada usia 19 atau sekitar 20 tahunan, Rio mempersunting seorang wanita guys. Nah, setelah menikah dia beralih pekerjaan sebagai pencuri mobil. Dalam 3 hari dia bisa menggasak 3 mobil. Hidupnya makmur guys, karena sudah menggasak 3 mobil guys. Dan dia berkata kepada istrinya bahwa dia sekarang bekerja berjualan pakaian di pasar Senen. Jadi dia berbohong pada istrinya. Setelah Rio menjalankan aksinya berkali-kali mencuri mobil, akhirnya Rio pun tertangkap pada dijebloskan di dalam penjara karena ketahuan salah satu saksi di sana. Setelah keluar dari penjara, alih-alih bertobat, Rio malah semakin lancar dan profesional menjalankan aksinya guys. Kali ini dia melakukan trik dengan menyewa beberapa hotel dan memanfaatkan menyewa rental mobil yang sudah bekerjasama dengan hotel tersebut untuk sekedar jalan-jalan guys. Jadi keliling-keliling di kota yang sudah dia singgahi gitu guys. Jadi dia setelah keluar itu lebih profesional. Ada beberapa hotel yang mobil rentalnya itu tanpa supir atau lepas kunci guys. Ada juga yang harus menggunakan supir. Dan Rio pun berhasil melancarkan aksinya dengan mulus untuk hotel-hotel yang menyewakan mobilnya secara lepas kunci tersebut guys. Tapi naas bagi si pemilik rental yang menawarkan wajib menggunakan supir. Jadi kan Rio itu akan mengajak supir mobil tersebut untuk berkeliling di kota yang ia singgahi. Jadi mereka itu kayak keliling-keliling gitu loh guys. Lalu setelah menemukan lahan kosong, dia langsung melancarkan aksinya dengan memukul kepala sang supir hingga tewas dengan menggunakan martil yang sudah dia sediakan terlebih dahulu. Nah, setelah dinyatakan si supir tadi itu meninggal, dia tuh langsung membuang supirnya itu begitu saja dan mobilnya tuh langsung dibawa Rio keluar kota biar menghindari kayak dilacak gitu loh guys. Mulai dari mobil Timor, Panther dan mobil-mobil lainnya. Dari rentetan peristiwa mengerikan yang dilakukan ada salah satu kisah Pak JJ, seorang pengacara yang kebetulan memiliki rental mobil yang disewa oleh Rio. Dan Pak JJ lah yang menjadi sopir pada saat itu. Seperti rencana Rio sebelumnya, Pak JJ ini diajak berkeliling-keliling di kota yang dia singgahi. Jadi dia tuh bersinggah waktu itu di kota Banyumas guys. Sekaligus kota terakhir perjalanan mengerikan Rio Martil ini guys. Tapi sayangnya posisi di Banyumas itu lagi rame banget dan tidak menemukan tempat sepi. Rio pun akhirnya memilih untuk mengajak Pak JJ ini untuk kembali ke hotel. Dan sesampainya di hotel, Rio pun mengajak Pak JJ ini minum kopi di kamarnya guys. Jadi kayak melepas lelah gitu kan. Setelah berhasil di kamar, Rio pun melancarkan aksinya dengan membawa 2 martil dan langsung dipukulkan ke kepala Pak JJ. Jadi di bawah kanan kiri ya guys. Dan sekedar hancurlah kepala Pak JJ berkeping-keping. Jadi langsung hancur, gimana orang 2 martil dipukul kepalanya, jadi langsung hancur berkeping-keping. Melihat tubuh ayah 3 anak ini tergolek bersimbah darah di kursi itu guys, dia itu langsung membuang martilnya ke lantai. Nah, dia itu lalu meraih selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang belepotan dengan darah tadi itu, terus ditutupin ke badannya. Lalu kan itu digunakan untuk menutupi tubuh korbannya tadi guys. Rio lalu menuju kamar mandi dan mencuci tangannya di wastafel karena merasa kurang bersih. Setelah ia merasa sudah beres, ia pun keluar dari kamar hotel itu guys. Rio langsung tergesa-gesa ke tempat parkir ketika disapa oleh pelayan hotel yang lalu curiga karena JJ tidak ada bersamanya. Jadi
itu keluar sendiri gitu loh guys sama Pak JJ. Petugas hotel berteriak memanggil-manggil nama Rio, sengaja menarik perhatian orang di sekitarnya, jadi kayak dikira maling gitu loh guys. Dan ini membuat petugas keamanan hotel yang curiga ada ketidakberesan melihat Rio dan langsung mengejarnya secara ya mengejar lah kayak keseakan-akan Rio melakukan suatu hal yang tidak beres setelah keluar dari kamarnya. Melawan dengan kekerasan. Jadi setelah ditangkap tuh dia tuh melawan dengan kekerasan. Dia membabi buta dan menyerang petugas satpam yang memanggil tadi guys. Kegaduhan itu menarik lebih banyak orang yang langsung datang dan membantu dalam waktu singkat. Rio berhasil diringkus yang mereka kira itu maling guys, sehingga langsung dikeroyok hingga wajahnya itu babak belur. Pegawai hotel tersadar karena Pak JJ tidak berada di antara mereka dan langsung bergegas ke kamar 135 dan membukanya dengan kunci cadangan. Dan boom, ya kondisi kamar sudah nggak karu-karuan guys. Polisi segera datang setelah dikontak dan memeriksa TKP. Bahkan Polsek Batu Raden pun menurunkan timnya yang lebih lengkap. Jadi langsung olah TKP di sana ya guys. Petugas kepolisian di Polsek Batu Raden itu tidak pernah menyangka bahwa tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka itu adalah Rio Martil alias Tony guys. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, gila sebanyak itu guys, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di 3 tempat ya guys. Singkat cerita nih guys, persidangan atas terdakwa Rio Alex Bolo digelar di Pengadilan Negeri Banyumas tanpa keluarga yang hadir. Rio didakwa menganiaya hingga menyebabkan kematian Pak JJ Suraji yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena dia telah menyiapkan senjata 2 buah martil. Kejahatannya bertambah karena dia berusaha merampas harta korban, apalagi terungkap dia sudah membunuh 3 orang di berbagai kota itu tadi guys, ya termasuk yang supir-supir tadi ya guys. Dan pada akhirnya kematian menjemput Rio Martir alias Rio si Martir Maut tadi guys pada 8 Agustus 2008 pukul jam setengah 1. Dia dieksekusi oleh 12 orang anggota regu tembak di desa Cipedok, kecamatan Cilongok, Banyumas juga guys. Jadi dia hitungannya itu dapat hukuman mati guys karena kelakuannya dia yang dibilang itu berlapis guys gitu. Jadi inilah cerita dari kisah dari Rio Martil tadi guys, dan dia dihukum mati. Selamat menyaksikan, bye.